Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Pertama-tama saya ucapkan kepada aparat penegak hukum, Bapak Polisi yang telah berjibaku menjaga keamanan kita. Saya sangat mengapresiasi terkait dengan profesionalisme kerja Polri saat ini. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak telah menjaga kami. Tepuk tangan untuk Polri. Terima kasih banyak juga untuk bapak-bapak intelijen mungkin dari TNI dan lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu kesatuan dari mana. Terima kasih juga untuk Bapak TNI. Tepuk tangan untuk TNI. Alhamdulillah gerakan kita, gerakan kecil ini yang diperkarsai oleh kawan-kawan Gaskan, yang dimulai dari ide Komal Faktual News, saudara saya Johansah, dan disambut oleh saudara saya Solmed, Bang Sulaiman, dan Gasil, serta kawan-kawan yang lain-lainnya, tak Bang Irwanto, kata Bang Irwanto. Alhamdulillah hari ini mengerucut perjuangan kita mendapatkan jawaban baik dari DPR RI Komisi 3. Amin. Tadinya surat kita belum bisa diterima karena baru masuk ke tata usaha, belum masuk ke Komisi 3. Tetapi saya menghubungi langsung Bapak Ketua Komisi 3, Bapak Habibur Rahman. Langsung kita diterima, tapi dengan syarat hanya 2 orang. Salah satunya saya, karena saya menghubungi beliau, jadi dikasih syarat salah satunya Pak Firdaus. Hanya 2, yang lain pilih. Kalau tidak bisa masuk. Jadi dari 20 orang yang kita minta tadi untuk memberikan pendapat di hadapan DPR RI, itu belum bisa dilaksanakan karena kita surat saja belum masuk. Namun tadi alhamdulillah surat kita sudah masuk. Nanti hasil pembicaranya saya masukkan ke TikTok saya, ya. Mereka menerima kita, dan ke depan kita akan diundang. Mabes Polri, khususnya Kapolri akan diundang. Mahkamah Agung akan diundang. Karena surat kita itu bunyinya mengajukan amnesti dan abolisi, ya, sesuai dengan cita-cita kita pertama-tama. Ya, mudah-mudahan dalam beberapa saat kita akan diundang oleh DPR RI. Siap-siap saja untuk kawan-kawan semuanya untuk ikut rapat dengar pendapat bersama DPR RI terkait dengan kasus Villa Cirebon. Karena setelah penjelasan saya dengan Bang Sulaiman tadi, alhamdulillah pihak DPR RI yang mewakili Bapak Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI, telah paham tentang konstruksi hukum yang saya jelaskan dengan Pak Solmed. Jadi kita berdua saja, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita diterima dan kita bisa masuk ke dalam sebelum bulan puasa. Kita bisa memaparkan ini dan 7 terpidana bisa dibebaskan. Amin. Karena kita minta DPR ini segera meminta kepada Pak Prabowo untuk mengabulkan abolisi yang kita ajukan, amnesti yang kita ajukan, agar kasus ini benar-benar terang benderang dan tidak menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum ke depan. Ya, mudah-mudahan 7 terpidana bebas, Sakatatannya bebas, dan bisa diberikan tunjangan-tunjangan masa depan oleh negara. Jadi selanjutnya saya sampaikan ke Pak Somed. Keluarga percaya nggak sama saya? Saya mau tanya. Belum percaya nggak namanya Soleman? Bahwa berjuang tanpa pamrih, tidak menghendaki apa-apa, hanya gara-gara masuk ke sana, mungkin ada yang sakit hati gitu. Tolong dong, saya ini benar-benar hati saya yang saya bawa komunikasi. Saya berjuang di dalam Bapak Ibu bersama dengan Bang Firdaus. Apa yang semua kita lakukan, kita pikirkan dari awal sampai sekarang ini, kita sudah sampaikan semua. Ya, semua tuntutan yang ada di kepala saya ini, yang botak ini, semua saya sampaikan, saya bacakan, dan bisa dipahami, bisa dimengerti. Mereka juga geleng-geleng kepala gitu loh. Ya, saya harap teman-teman semuanya, keluarga, tadi saya sudah tenteng-tenteng, Ibu Aminah bilang siap-siap 4 orang, tapi kita mau bagaimana Bapak Ibu? Kita bersyukur masih bisa ada perwakilan, walaupun hanya 2 orang, ya. Kalau seandainya saya tadi ditarik ada yang mewakili, silahkan gitu loh. Saya terus terang merasa apa ya, merasa sedih, ya. Tapi apapun itu, kami sudah sampaikan, saya yang langsung berbicara di dalam. Kalau bisa lihat di live-nya Bang Firdaus, saya yang bicara.
bukan Bang Firdaus, saya yang bicara, Soleman yang bicara, menyampaikan apa yang semuanya kita sudah lakukan, kita pikirkan ya, dan sudah menyampaikan bahwa di depan ada keluarga. Kami tadi mau bawa masuk, iya Pak, memang kita batasin dulu karena lagi ada rapat juga yang lagi di break ya. Jadi itu teman-teman ya, jadi tolong tetap bersemangat, tetap kuat. Poinnya adalah semua kronologi yang ada di tuntutan yang sudah disampaikan tadi, saya sudah sampaikan dengan jelas dan ada buktinya di live-nya Bang Firdaus. Ya, silakan ya, itu satu jelas ya, bagaimana narasi-narasi yang saya sampaikan. Kedua, ini yang penting dan memang ini sudah dalam benak saya, bahwa tidak mungkin kita langsung begitu sekali aksi damai langsung diterima semua. Dalam benak saya, surat pemberitahuan kita itu diterima untuk audiensi. Inilah audiensi 2 orang perwakilan, 3 orang perwakilan. Tetapi apa yang ada di dalam surat tuntutan kita, permintaan RDP atau RDPU, rapat dengar pendapat atau rapat dengar pendapat umum, dan itu direspon dengan baik, insya Allah akan dipelajari oleh tim ahlinya dan segera akan berkabar, dan tentu pasti kita akan follow up ke dalam ya. Karena mereka semuanya itu ada 6 orang yang bersama dengan tim susnya, semua itu tergugah hatinya ya. Mereka juga manggut-manggut ketika ngomong mengenai zakat tatal, ketika ngomong mengenai HAM dan lain-lain sebagainya ya. Mereka semuanya itu terketuk hatinya ketika kita semuanya yang berjuang di sini bukan siapa-siapa, bukan saudara, bukan keluarga ya, yang harusnya mungkin kita menikmati hal yang lain, tapi kita mau, mereka pun juga punya hati nurani sama dengan kita. Jadi teman-teman semuanya, saya mohon maaf sekali lagi. Tadi jelas dari siang saya sudah sampaikan ke keluarga, tolong 4 orang siap-siap, sudah deal dengan Bang Faktua dengan Kasil ya. Kita siapkan 10 orang. Tetapi kita mau bagaimana kalau memang ternyata cuma 2 yang bisa dikasih masuk? Apakah kita mau pulang kosong? Karena memang di dalam pun juga itu Kasil sudah bilang, dan itu benar, mereka tuh lagi rapat panja di dalam. Diterima di ruang kecil teman-teman, bukan di ruangan yang gede yang sering muncul di TV-TV itu ya. Tapi itu yang nanti kita harap, kita diterima di ruang kerja Komisi 3. Kita akan follow up, kita akan viralkan terus, tagih, minta janji daripada teman-teman yang ada di dalam ya. Saya harap teman-teman tidak kecewa, tidak sakit hati secara support keluarga. Nanti silakan balik ke Cirebon, kami akan kawal, kami akan terus memfollow up ya yang ada di dalam itu. Semua daripada kami yang punya akses, Kasil, Bang Firdaus, saya pun, kami sudah sampaikan bahwa kami ini juga kader kok. Apa perlu kita buka yang membuktikan? Ya, mereka sudah paham. Intinya teman-teman ya, kita akan dievaluasi apa yang sudah kita sampaikan. Tuntutan kita ada 8 poin dan tadi sudah disampaikan dengan jelas. Itu nanti kita akan follow up dan nanti akan dihubungi. Mudah-mudahan insya Allah Kasil juga akan membantu kita untuk memfollow up ke dalam ya. Dan seperti yang disampaikan Bang Firdaus, sebenarnya itu kita dianggap itu belum boleh, belum bisa, karena ya biasalah entah apa dan bagaimana, suratnya belum nyampe katanya di Komisi 3. Nah, biasa birokrasi supaya lama-lama ya. Ya itu birokrasi lah, tapi itulah adanya ya teman-teman. Kalau saya pribadi di Soleman nggak ada apa-apanya. Kalau seandainya Bang Firdaus sama Kasil, monggo, mungkin lebih hebat, mungkin lebih lebih ilmu hukumnya lebih tinggi. Tapi bagi teman-teman yang lihat tadi di dalam live-nya Bang Firdaus, jelas karena tuntutan ini saya yang godok bersama dengan semua ya. Saya notulensinya, saya yang menarasikan, sehingga apa? Saya hafal di luar kepala, saya dengan lugasnya menyampaikan gitu. Dan itu tentu diberikan apresiasi karena kita tidak au-au di depan mereka, bahwa Gaskan itu ternyata orangnya itu cerdas, orang itu berpendidikan, yang membela orang-orang yang mungkin, maaf kata yang kita sampaikan tadi di dalam, mungkin level bawah Pak, dikatakan geng motor dan segala macam stigmanya gitu loh ya. Jadi sekali lagi teman-teman, saya mohon maaf kalau ternyata tidak bisa memuaskan keinginan teman-teman semua, baik yang ada di Jakarta maupun dari luar. Tadi kita sudah lihat ya, ketika Bang Firdaus belum bisa 20 orang, kita bergegas 20 orang. Walaupun kita persiapkan 10 orang, akan tetapi
Inilah yang ada. Kita masih bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, masih dipersiapkan 2 orang, masih diolehkan 2 orang untuk ditemuin, dan esensi daripada apa yang kita bawa ke dalam sudah tersampaikan dengan baik. Ini yang paling penting ya. Ini yang paling penting. Karena ini belum RDP atau RDPU, belum. Kita mereka baru mau dengan apa sih yang kalian bawa ini di depan? Masalah apa sih? Karena di sini setiap hari demo teman-temannya, saudara-saudara ya. Jadi kalau sekali sebelum demo, oh masalah ini gampang kedeteksi. Di dalam juga ada RDPU, ada Panja dan macam-macam sebagainya. Tetapi esensinya ada di live-nya Bang Faktual, nanti bisa dilihat bahwa kami sudah menyampaikan seluruh aspirasi keluarga dan teman-teman netizen dengan membacakan apa yang kita minta dan tuntutkan dari poin 1 sampai poin 8 secara terstruktur, kan ditambah dengan hal-hal yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi teman-teman, saya harap tidak untuk kecewa, tidak untuk berkecil hati, berbesar hatilah teman-teman ya, karena kita sudah mengupayakan yang terbaik. Tapi inilah yang kita dapatkan, bahwa belum bisa semuanya teman untuk masuk ke dalam ya. Insya Allah kita akan bekerja sama memfollow up supaya RDP atau RDPU kita bisa diterima. Dan ini memang sebenarnya sesuai dengan yang ada di konsepnya kita. Tidak mungkin kita langsung diterima RDP, RDPU, tidak mungkin. Karena mereka mau tahu dulu apa sih yang kalian bawa. Nah, mereka pelajari, kita pulang bikin risalah hukum, pendapat-pendapat hukum kita. Nah, baru kemudian kita RDP dengan pihak-pihak yang lain yang dikehendaki oleh bapak-bapak teman-teman DPR. Satu lagi teman-teman ya, yang dikatakan tadi Bang Firdaus, abolisi amnesti kita sudah sampaikan jelas, dan mereka sangat mengangguk-angguk bahwa itu mungkin masuk dalam hukum bapak-bapak yang di dalam, dan kita lihat nanti ke depannya. Itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mohon maaf kalau saya ada yang salah. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat, gaskan. Gaskan. Mantap, terima kasih. Jadi sudah disampaikan oleh Bang Firdaus dan juga Bang Solmat ya. Jadi memang terjadi gesekan tadi di depan itu saya mau geser mobil komando ke situ. Alasannya adalah kami aksi ini kurang lebih 300 orang. Masa perwakilan cuma 2? Kalian ini bercanda apa enggak sih? Kalian ini mau mendengarkan aspirasi kami atau tidak sih? Ini rumah rakyat. Bagaimana mungkin kami datang jauh mau menyampaikan aspirasi, tetapi yang diminta cuma 2 orang. Itu ya. Akhirnya mobil komando ini saya mau geser ke belakang. Tetapi kami membangun komunikasi dengan pihak kepolisian. Harus kan ada interaksi. Sehingga saya diizinkan masuk. Saya dan juga Pak Herwanto. Pas saya masuk ternyata beliau sudah keluar. Tetapi apapun itu teman-teman semua, Pak Solmat, Pak Firdaus adalah orang-orang yang harus kita percayai dengan komitmen narasi beliau. Sampai detik ini pun saya menyatakan bahwa apapun yang disampaikan oleh Bang Firdaus, apapun yang disampaikan oleh Bang Solmat, itulah yang aku percaya. Sebelum pulang saya perlu sampaikan, jangan ada mau terprovokasi di Komal-Komal. Jangan mau memprovokasi orang di Komal-Komal. Karena satu tujuan adalah keadilan. Keadilan. Kita berangkat ke sini berdasarkan hati nurani, bukan berdasarkan emosional. Letakkan emosional saudara-saudara semua pada tempatnya. Ini tempatnya bergerak untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jelas? Terima kasih. Jadi mohon semua saudara-saudara pulang dengan selamat. Karena seperti janji saya dari awal, kalau aksi damai ini berhasil, saya dan juga teman mendapatkan keberhasilan. Tetapi jika aksi ini mendapatkan suatu musibah atau seperti apa, saya lah yang paling bertanggung jawab. Dan ini komitmen saya sebagai orang yang pertama menggagasnya, tetapi disambut oleh orang-orang hebat. Cuman itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kembali. Tolong. Jadi untuk seluruh teman-teman semua, saya harap kembali ke tempat, kembali ke rumah dengan baik, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa menjaga saudara-saudaraku semua. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dengan satu tujuan, untuk membebaskan anak-anak ketujuh terpidana. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaskan. Usut tuntas. Oke, terima kasih. Kami sangat berbangga tentunya, sangat berbahagia bahwa perwakilan dari rencana yang tadinya 20 akhirnya
10 dan pada akhirnya 2. Tapi 2 ini ya tentu bermanfaat sekali karena semua sesuai dengan harapan tujuan kita bersama. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi di sana tidak ada, ya di sini tidak ada yang perlu diragukan lagi, karena bagaimanapun juga semua dengan niat yang tulus bersuara untuk keadilan. Karena persoalan kasus Cirebon ini sangat miris sekali ketika kita ya sebagai rakyat Indonesia dipertontonkan adanya ketidakadilan, dipertontonkan adanya rekayasa, dipertontonkan adanya peradilan sesat, sehingga 7 terpidana, 8 terpidana yang seharusnya bisa layak sebagai orang-orang yang bekerja seperti punya hak seperti masyarakat lain, tapi mereka dirampas haknya teman-teman. Oleh karena itu, kalau memang kasus ini adalah kasus yang pembunuhan, misalkan 3 DPO tangkap kalau mereka pelakunya, namun jangan tumbalkan 8 atau 7 terpidana yang masih mendekam dalam tahanan. Setuju? Merdeka! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudahi dulu ya. Mana? Hah? Apa? Mana di pihak keluarga? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kami kecewa tidak jadi masuk ke dalam, tapi kami bersyukur. Kami berterima kasih kepada Bapak Firdaus dan Bapak Virtual dan rekan-rekan Kakasir semuanya, dan Bapak Kapolri yang menerima kami di sini dengan baik, dan juga Ketua DPR di sini. Kami berterima kasih. Semoga niat kami dari Cirebon untuk mengaspirasikan anak-anak kami agar bisa dibebaskan dan bisa meluapkan semua unek-unek kami kepada Bapak Ketua DPR. Tapi insya Allah semua berkah. Semoga kebaikan Bapak Firdaus, Bapak Virtual, Kasir dan teman-teman, Bapak Kapolri, Bapak DPR, semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya jelaskan ya, ini kasus oportunitas berkait dengan petinggi-petinggi ya. Jadi kalau kita nggak pakai gaya oportunitas, nggak bakal bisa masuk. Pakai cara biasa, sampai mati 4 kali nggak bakal masuk. Ya, karena kita pakai gaya-gaya oportunitas, makanya kita bisa masuk hari ini. Walaupun cuma 2 orang. Berterima kasih loh. Gaskan hari ini bisa dimasukin. Suratnya belum masuk ke Komisi 3, baru masuk ke TU suratnya. Tapi kita bisa masuk ke dalam. Kenapa? Karena kita pakai gaya oportunitas. Yang kita lawan petinggi-petinggi juga. Kita pakai gaya oportunitas. Jadi harus berterima kasih pada Gaskan. Jangan kecewa karena kita udah maksimalkan ini. Ya, kalau kita lepas sampai mati 4 kali nggak bakal bisa terima mereka. Saya bilang jangankan 2 kali, mati 4 kali nggak bakal terima. Ya, saya bilang saya udah telepon Habibur Rahman. Ya, Habibur Rahman menerima kami. Dan salah satunya saya yang diwajibkan untuk masuk. Saya disuruh pilih ya. Jadi yang kecewa jangan ada fitnah. Kita tetap bersatu. Yang nggak bisa masuk hari ini jangan kecewa. Besok mau masuk sekandang-kandang juga nggak apa-apa. Ya, harus tahu prosedur. Ya, terima kasih banyak. Teman-teman, nanti hasil live-nya Bang Firdaus, mungkin Bang Faktual coba untuk minta dibagi ke semuanya keluarga untuk diolah menjadi VT ataupun berita. Apa yang disuarakan kami tunggu RDP-nya Pak DPR, kami tunggu Pak RDPU-nya ya. Tolong disuarakan supaya ini bagian daripada kita mengingatkan ya. Jadi teman-teman jangan putus asa, jangan kecil hati. Masih ada 1 step yang kita minta tadi di dalam, yang memang sesuai dengan surat yang kita tuliskan bahwa kita minta RDP atau RDPU. Kalau RDP akan dipanggil instansi yang lain yang terkait. Kalau RDPU ya mungkin kita tim beserta dengan keluarga dan lain sebagainya. Jadi itu ya, sekali lagi saya ingatkan, tolong nanti juga akan saya share foto bersama dengan yang tim yang menerima, ada di HP saya. Nanti saya akan share dan juga live-nya dari Bang Firdaus. Silahkan nanti diolah sedemikian rupa untuk menjadi konten supaya mengingatkan Bapak
Komisi 3 untuk segera ditindaklanjuti mengenai permohonan RDP kita ya. Jadi nanti juga kalau ada yang meminta fotokopi daripada tuntutan ada di sekretariat, boleh diolah, silahkan diolah menjadi suatu komunikasi. Itulah namanya perjuangan. Perjuangan tidak akan mungkin kita kerjakan sekarang, hari itu juga langsung selesai ya. Ingat kasusnya si Rivaldi itu, Polsek Pasar Rebo. Mereka berjuang dari titik awal tuh hampir 1 tahun baru bisa RDPU kemarin apa tadi gitu ya. Jadi itu teman-teman tolong diingatkan, diviralkan kembali supaya ini benar-benar menjadi atensi bagi teman-teman di Komisi 3 untuk apa? Untuk mengadakan RDP atau RDPU ya. Demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Pak Ketua atau kepada Pak Sekretaris ya. Mungkin untuk mau menutup teman-teman atau mengerahkan teman-teman ya. Hujan juga sudah turun. Oke, baik teman-teman. Sebagai penutup pada kesempatan sore hari ini, yang mana pada saat penutup hujan pun turun. Luar biasa keberkahan ya hari ini teman-teman. Semoga ini pertanda bahwa air mata rakyat turun hari ini dan bisa terjawab. Oleh karena itu, mari kita hening cipta sebentar sebagai penutup teman-teman. Sesuai doa dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskan! 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 Merdeka! 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 Terima kasih.